Hai hai sobat migran dimanapun kalian berada. Hari ini kita sharing tipis-tipis lagi ya tentang pekerja migran. Di sini kita akan membahas tentang atau sharing tentang kenapa sih pilihan terakhir di dalam dunia pekerjaan adalah pekerja migran. Seandainya ada pekerjaan lain di Indonesia, saya percaya kalian tidak akan memilih jadi pekerja migran Indonesia. Benar nggak sih? Jadi kenapa nanti bermasalah? Dan ini menurut pengalaman saya lagi melihat kiri dan kanan. Satu, kenapa orang memilih jadi pekerja migran? Karena tidak ada lagi pekerjaan dan memilih jadi pekerja migran Indonesia, dan hanya pekerja migran Indonesia yang bisa menerima apa adanya. Kalau di Indonesia ya harus good looking, apalagi kayak kerja di kantoran ya, kerja di kantor-kantoran minimal ya good looking ya, manis-manis, ada manis-manisnya. Atau kayak kami yang wajah pas-pasan, pasti ya standar-standar gitu ya, yang pasti harus good looking, sarjana ekonomi atau sarjana apa ya gitu, gaji UMR. Tapi kalau kalian tidak diterima, udah masukin lamaran ke sana ke sini, ke sana ke sini. Saya nih kayak orang yang ada lamaran ya di sini. Jadi teman-teman semua potong cerita dulu. Ini adalah surat tanah yang saya suruh kirim ke sini. Ini cuma fotokopinya, saya suruh periksa. Ya iyalah, kayak yang itu kayak pengusaha gitu. Jadi teman-teman semua seperti itu. Orang tuh memilih jadi pekerja migran adalah pilihan terakhir ketika di perusahaan-perusahaan, di dunia-dunia pekerjaan lain, pabrik, udah melamar ke sini ke sana tapi nggak dapat diterima, terpaksa ada teman yang mungkin jadi pekerja migran bertanya, ayolah mendingan ke sinilah, mendingan, benar nggak sih? Dan yang kedua, berantem sama suami atau berpisah dan menjadi jandes. Oh ya, seperti itu. Kalau saya lihat di Hong Kong banyak, dan bukan cuma Hong Kong. Jadi teman-teman semua memilih pekerjaan kedua ya, karena udah nggak ada jalan lain. Pertama yang tadi itu karena udah melamar ke sini ke sana tapi belum diterima, nggak diterima, mendingan jadi pekerja migran. Benar nggak sih? Jadi yang kedua karena berpisah sama keluarga, persoalan keluarga lah gitu ya. Kebanyakan teman-teman yang ditinggalin suami, bercerai sama suami, dan suami tidak bisa menafkahi lagi, dan itu realita yang ada di Konoha, realita yang ada di Indonesia. Ketika berantem, suami lari kabur dan tidak memberikan lagi kita uang, ya terpaksa menjandas dan memelihara anak 3 lah. Anak 3, seumpama anak 3 ya gimana, kasihan. Udah melamar ke pabrik, udah melamar ke sana ke sini, ke toko atau ke perusahaan atau kemana gitu, nggak diterima kan, nggak ada uang, ya terpaksa memilih ke sini karena persoalan rumah tangga. Dan yang ketiga hutang piutang. Itu kayaknya ini pengalaman saya ini. Kalau saya gini, saya nih udah tahu cara bekerja gitu dari dulu. Saya pernah jadi marketing, tinggal jadi PNS itu nggak pernah. Tapi kalau jadi marketing atau kerja di toko udah pernah. Dan ya keluarga juga ada toko. Kalau mau cuma kerja di toko, bahkan keluarga saya bilang gini waktu saya susah gitu, karena dia kan tahu saya dulu kan berbisnis gitu. Terus dia ngomong gini, kamu mau kerja ke saya, terus saya mau gaji gimana sama kamu? Karena kan dia udah tahu kapasitas saya dulu seperti apa. Jadi mereka tuh gengsi untuk mempekerjakan saya lagi waktu saya udah susah. Waktu dulu kan kita sempat berbisnis, partner bisnis lah begitu. Partner bisnis dulu. Jadi ketika saya bilang, Koko minta dong
pekerjaan. Saya bilang, kok minta pekerjaan dong, saya kan udah susah, saya kan mau tutup hutang di bank, adalah pekerjaan gak buat saya. Dia ngomong apa, saya mau kasih gaji berapa, terserah lah. Akhirnya ya saya ke Hong Kong ini karena memang keluarga-keluarga saya nggak bisa memberikan saya pekerjaan, karena kan mereka tahu kapasitas saya yang dulu bisa ada uang sebagai pengusaha, mau gaji berapa? 2,5 juta, kan mereka gengsi dong. Akhirnya bantu-bantu aja lah kalau kamu susah, tapi kan nggak mungkin saya mau bantu dengan cukup lama gitu ya. Terpaksa jalan-jalan dulu, refreshing, ke Singapura lah, lihat-lihat gimana kehidupan dulu di luar ini. Teman saya balik Singapura, ngapain mereka ya, kok kelihatan seperti ada tanda-tanda kehidupan gitu ya, makanya saya ikut gitu. Saya lihat, oh ternyata di luar negeri itu seperti itu ya, pekerja migran itu banyak-banyak uang ternyata daripada saya menjaga warung atau apa kan waktu itu. Karena gini teman-teman semua, saya bilang tadi, apa sih yang saya nggak kerjain di Indonesia dulu sebelum jadi pekerja migran gitu. Bisnis tomat pernah, alpukat pernah, buah-buahan loh saya jual, itu saya ambil dari petani, jual ke jual ke pasar gitu, pasar-pasar. Dan itu bukan saya yang jagain, bukan, jadi saya ngambil dari, saya tuh tengkulak lah gitu ya, tengkulak tuh pengumpul gitu. Terus pengumpul saya bawa ke pasar, bawanya bukan cuma 1-2 buah, 3 atau 2 kas, 3 kas. Kalau kayak tomat apel tuh ya, tomat kita bilang itu tomat apel gitu, itu sampai 200 kas, 200 kas. Satu, saya punya mobil dulu carry 15 gitu, mobil carry pickup gitu 15, besar kan baknya tuh, kita muat itu sampai 200. Jadi kalau saya nggak bisnis cengkih, saya tuh bisnis kayak gitu. Gula batu pernah saya. Jadi standar pemasukan negara standar pemasukan negara aduh aneh, standar pemasukan dalam berbisnis tuh ya, saya tahu artinya. Bukan mau cerita tinggi di atas awan-awan, permai di atas langit tapi paling orang gini, ih April kamu tuh cuma ngomong doang gitu, kok nggak kaya ya. Sudah, emang seperti ini saya. Mungkin Tuhan bilang, April kamu jangan do ini menurut saya ya, nggak tahu ya kalau menurut kalian gitu. Karena saya berpikir bahwa apa sih yang saya nggak kerjain, kok saya belum sukses gitu. Sukses dalam arti gini teman-teman semua, sukses buat saya ketika saya nggak ada utang lagi. Sukses buat saya ketika saya itu udah nggak ada utang lagi, terus saya bisa bermanfaat kepada orang banyak. Kayak kan saya punya yayasan gitu untuk membantu. Dulu saya ada yayasan untuk membantu anak-anak kepulauan. Jadi mereka tuh setiap 3 bulan kita antarin susu, kita antarin buku, alat tulis menulis. Kalau kalian lihat di ada tuh di Facebook, Taman Bacaan Bonua, Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah sana di pelosok. Saya tuh masih ada uang dulu berbisnis, setiap 3 bulan saya ke sana dulu gitu ceritanya. Tapi saya renungkan kembali gitu ya, loh kok saya bisa ada di sini. Ya udah, pokoknya seperti itu. Yang ketiga itu karena apa ya, yang pertama tadi saya bilang, kenapa pemilihan terakhir menjadi tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia, karena udah nggak ada pekerjaan di Indonesia. Maksudnya kita udah masukin lamaran nggak diterima, akhirnya kita memilih. Dan kedua karena persoalan rumah tangga, akhirnya jadi pekerja migran Indonesia. Banyak yang kejadian seperti itu kan, ada yang milih berangkat aja lah daripada kamu telah melukai hatiku dan saya ditinggalkan begitu lama dan dibiarkan, kalian sudah membiarkan gitu ya, terpaksa berangkat saja gitu. Dan yang ketiga tadi saya bilang ya, karena itu kita tidak bisa lagi, tidak ada ini karena hutang piutang ya. Sama dengan saya tuh berangkat ke sini karena hutang piutang. Pure karena saya pikir nggak bisa, karena waktu di Singapura tuh saya sudah lihat
sendiri bahwa menjadi pekerja migran itu ada uangnya gitu. Udah nggak usah malu-malu. Tapi jujur teman-teman semua, waktu saya jadi pekerja migran ya, saya nangis loh. Waktu di Singapura part time tuh, cuci kamar mandi itu, saya bilangnya ya, di Singapura ya, kamar mandinya gede-gede banget, rumahnya gede-gede loh. Kalau di Hong Kong kan nggak terlalu gede. Benar nggak sih teman-teman yang ada di Singapura yang lihat konten ini? Di Singapura tuh rumah-rumahnya besar-besar loh. Sama kelihatan kayak kita di Hong Kong ini ya, gitu, di flat gitu. Tapi masuk, besar gitu. Kalau di Hong Kong kan, saya satu kontrak yang ada di Yun Long dulu, rumahnya cuma isi 500. Ini ya 700 lah, lumayan gitu. Tapi kebanyakan saya lihat ya rumah-rumahnya besar-besar gitu. Kalau di sini mah yang besar-besar tuh memang orang-orang kaya gitu. Dan pertama kali saya part time tuh cuci kamar mandi besar banget 2. Itu di kamar mandi saya nangis loh teman-teman semua. Saya nangis, saya bilang, ya Tuhan, dulu saya berharap untuk saya menjadi pengusaha yang sukses. Dan saya menjadi seorang Mary Riana. Karena kan saya fans banget Mary Riana gitu. Saya sampai ada bukunya tuh waktu saya setelah bangkrut itu udah nggak bisa apa-apa lagi, saya beli bukunya itu, Mimpi $1 Juta. Tapi itu benar loh, benar teman-teman semua, saya baca bukunya itu Mimpi $1 Juta. Jadi memang teman-teman semua, dulu sebelum saya pokoknya memang saya tuh suka membaca, karena kan memang pada dasarnya kan saya ada taman bacaan. Memang dulu sebelum saya jadi pekerja migran, saya ada taman bacaan, namanya Taman Bacaan Bonua, itu yang saya bilang. Jadi memang ada buku-buku yang memang saya baca. Tapi setelah saya bangkrut tuh ya, yang saya beli buku direkom oleh teman saya waktu saya curhat, aduh kayaknya kok dia serahkan buku itu ke saya, Mary Riana, Mimpi $1 Juta, itu tentang sekolah, dia sekolah di Singapura. Dan benar teman-teman nih ya, ini kita agak melenceng dari apa yang kita bahas, tapi sekali lagi, apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan terus diresapi dalam hati dan pikiran, itu akan jadi loh. Ini pengalaman saya teman-teman semua. Jadi waktu saya baca Mimpi $1 Juta itu kan dia di Singapura ceritanya. Dia sekolah, bagaimana dia tuh saat tahun 98, masa-masa orde baru gitu ya, yang orang tuanya emang dulu dosen kalau nggak salah gitu, si Meririana tuh. Dan mereka kena dampak dari tahun 98 itu gitu, mendapatkan dampak gitu. Akhirnya dia ke Singapura. Di Singapura dia mendapatkan ya kesulitan makan, mau minta ke orang tuanya nggak bisa, dia hanya makan super mie, dan dia sekolah sambil part time. Dan kalau saya renungkan, saya bangkrut dari bisnis, ada nyambung-nyambungnya. Saya bangkrut dari bisnis, saya menjadi pekerja migran, walaupun ya kayak Meridiana kan kuliah, saya enggak, ngebabu. Enggak apa-apa. Cuman sesi-sesinya aja yang beda gitu. Dan akhirnya saya pikir, iya ya, ini pikiran nih, mindset, dan pokoknya mindset kita nih harus apa yang kita pikirkan. Dan memang di kitab suci ada loh teman-teman semua, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi teman-teman semua, saya mau bilang di sini, pikirkanlah yang baik-baik gitu. Pikirkanlah yang indah-indah. Walaupun kita punya masalah, skip dulu tuh masalah. Fokus di kesenangan, artinya kesenangan yang kita pikirkan gitu. Pasti masalah ini saya bisa. Saya tuh gitu. Karena mungkin ya teman-teman, saya udah melewati tantangan yang begitu rumit dulu. Dan setelah saya menjadi pekerja migran, saya rasa gampang. Ya mungkin karena memang saya tuh udah kayak gimana ya, pertama mendapatkan beban hidup dari Indonesia gitu. Setelah di Hong Kong saya udah nggak peduli gitu. Dalam hati saya gini teman-teman semua, kamu mau pecat saya silakan, yang penting pekerjaan saya selesai. Kamu mau marah saya silakan, yang penting saya benar gitu. Terserah, lu gila aja gitu. Itu buat saya. Begitu juga majikan dan anak yang saya jaga. Kadang kan dia kayak gila-gila gitu, saya jagain dia kayak gini, pergi sana kamu, pergi sana. Kan dalam hati udah dongkol, anjrek ini anak ini. Kalau di Indonesia
udah ku itu ya dalam hati, tetap ada kan rasa-rasa seperti itu. Tapi kan kayak kita, apalagi saya ini dari dulu kemana-mana tetap sama anak muda, tetap sama anak-anak, tetap sama udah berbaur. Jadi saya tuh bisa mengendalikan diri gitu saat sama ngurus anak-anak, udah tahu gimana caranya ngambil. Ya intinya tetap sabar gitu ya. Jadi teman-teman semua, apa ya yang saya ngomong ini udah agak-agak jauh ya. Jadi yang karena hutang. Pertama karena di Indonesia kita udah kasih masuk lamaran gak diterima jadi pekerja migran. Dan yang kedua karena rumah tangga, keluarga gitu. Udah diusir sama suami kah, udah bercerai lah, udah jadi pekerja migran lah gitu ya. Dan yang ketiga karena hutang piutang. Nah, saya perhatikan setiap orang mengambil keputusan jadi pekerja migran itu bukan atas sadar karena tidak ada persoalan. Pasti semua yang datang ada permasalahan. 90% pekerja migran datang dalam permasalahan, membawa berkas-berkas permasalahan dari Indonesia. Gitu teman-teman semua. Nah, kenapa? Nanti kita bahas di konten berikutnya. Kenapa banyak pekerja migran yang kena mental sampai di sini? Nanti kita bahas di konten berikutnya ya. Jadi teman-teman semua, kenapa memutuskan jadi pekerja migran adalah pilihan terakhir, sebagai pilihan terakhir kita di dalam hidup ini, menjadi pekerja migran aja. Daripada kita sudah tidak diterima di sana sini dalam dunia pekerjaan, ya sudah, saya jadi pekerja migran. Dan yang kedua, kaburlah permasalahan dengan suami, bye-bye gitu. Dan ketiga karena hutang piutang yang tidak bisa dibayarkan, terpaksa sama kayak saya, udah bercerai, udah pisah, tapi almarhum suami saya kan juga sudah meninggal teman-teman semua. Jadi ya begitulah kehidupan. Akhirnya saya sama anak saya sekarang, jadi saya single parent. Kenalkan, saya single parent sekarang ya, karena memang almarhum juga sudah meninggal dan tinggal anak saya. Anak saya sekarang udah umur 21 tahun. 2023 kan saya bikin konten, anak saya baru 21 tahun, tidak lama lagi 20, nanti bulan April dia 21. Mungkin ada mau besanan sama saya, silakan yang ada. Tapi maaf ya, karena anak saya belum ada pekerjaan tetap. Dan kemarin saya masukkan ke LPK Jepang, tapi mengundurkan diri. Saya tuh suka banget dia ke Jepang. Ya Tuhan, semoga suatu saat dia berubah pikiran dan dia mau ke Jepang. Saya suka banget anak saya menjadi pekerja migran. Saya nggak mau dia jadi kerja kantoran di Indonesia, enggak lah. Saya suka dia jadi pekerja migran kayak di Korea. Itu orang-orang teman-teman kita PMI yang ada di Korea yang belum kawin. Oh, jos. Di Jepang jos kalian. Perbanyak uang, pulang bikin usaha, jadi bos dari pekerja migran, bangga. Oke. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Sebagai pekerja migran Indonesia, tetap bangga menjadi pekerja migran Indonesia. God bless. Bye-bye. Bye-bye.